Hai para Niki user dan kaum ibu kaum yang terlahir dari klan Uzumaki Sudarsono. Seperti di judul video kali ini guys, gue bakalan bahas anime-anime dengan karakter yang badass atau hebat, dimana mereka ini memiliki sebuah kekuatan super lebih dari satu doang guys. Biasanya kalau kalian tahu, anime-anime main karakternya itu kekuatannya cuma satu doang. Kayak Luffy yang kekuatannya cuma karet lah, Lulusen yang kekuatannya cuma dari mata itulah, bahkan yang paling terkenal nih Kimetsu no Yaiba cuma pernapasan air. Sampai bosen lu lihat orang epiksinya cuma bilang pernapasan air. Ya gitulah ya. Nah, berbicara tentang kekuatan karakternya yang unik-unik, gua pengen kenalin kalian dengan sebuah game MMORPG action adventure dengan konsep open world, yaitu Genshin Impact yang dipersembahkan dan dikembangkan oleh MiHoYo. Kisah awal game ini bercerita tentang karakter kalian dan saudara kalian yang dipisahkan seorang cewek yang misterius dan tiba-tiba saja terbangun di dunia yang sangat berbeda yang bernama Teyvat guys. Nah, di dalam dunia tersebut itu penuh dengan kehidupan dan unsur-unsur energi elemen yang mengalir. Di Teyvat kalian bakalan menemukan dua kota, yaitu Mondstadt dengan ala-ala kerajaan Eropa dan juga Liyue dengan gaya ala-ala kerajaan Asia, ya lebih tepatnya Cina sih. Game ini karena mengusung genre open world, jadi hal yang paling wajib di open world itu ya fitur-fitur di dunianya guys. Dimana khusus untuk fitur pertempurannya, game ini akan mengambil konsep elemen-elemen gitu yang terdapat di setiap karakter. Akan ada tuh 20 lebih karakter-karakter yang masing-masing memiliki kepribadian, cerita, dan juga kekuatan yang unik-unik. Dan akan terus diupdate sepanjang game ini guys. Buat kalian yang punya smartphone terus teman kalian itu mainnya di PC, tenang saja guys. Game ini itu menyediakan crossplay. Kalian akan tetap bisa main bareng walaupun beda device. Karena dunia game ini bervariasi, kalian bakalan bisa melakukan berbagai aktivitas-aktivitas seperti mendaki gunung lah, berenang melintas sungai lah, dan meluncur di atas dunia di bawahnya guys. Dan gua jamin kalian bakalan menikmati banget lah dunia di dalam game ini. Apalagi dengan grafiknya yang waduh kayak gini. Pemandangannya itu tuh yang cakep banget. Untuk elemen-elemennya sendiri akan terdapat banyak jenis seperti listrik, api, es, dan lain-lain. Untuk karakter utama yang kalian buat sendiri, nantinya kalian bakalan bisa merubah elemen dasar sesuka kalian. Kalau grafiknya ya jangan ditanya lagi lah ya, ajib banget guys. Ya nggak perlu lagi tuh pakai insto segala. Pokoknya mata kalian itu bakalan dimanjakan dari cahayanya, gerakan rumputnya, bahkan siang berganti malam dan cuaca hujan itu dibikin seserius mungkin oleh MiHoYo. Nah, bagian favorit gua itu adalah di soundtrack musiknya guys. Karena game ini itu semua musiknya itu indah-indah dan adem banget dan akan berubah seiring alur permainan yang sesuai dengan suasana hati kalian. Bahkan berasa kayak di isekai beneran lah kalian. Untuk karakternya sendiri, semakin kalian tingkatkan karakter kalian, akan semakin membantu banget untuk mengalahkan musuh, apalagi musuh sekelas boss guys. Nah, untuk kalian yang ingin bermain online biar lebih seru dan mudah melawan boss atau masuk ke domain yang bener-bener menantang, kalian bisa ajak teman kalian atau kalian bisa ajak gua lah ya. Tapi ingat, level adventure kalian minimal harus level 16. Barulah kalian bisa ajak teman kalian main bareng guys. Oh iya, buat UI ID gua sediakan di deskripsi video tuh. Kapan lagi kan ada game gratis yang bisa kalian nikmati dari storynya, gameplaynya, grafiknya, dan juga sound musiknya. Bang, tapi kan gua gak bisa bahasa Inggris. Jadi mana tahu gua bahasa Inggris bang. Haha, santai aja guys. Genshin Impact ini sudah menyediakan secara resmi untuk bahasa Indonesianya. Jadi bahasanya sendiri itu bakalan mudah banget dipahami. Buat kalian yang suka banget isekai dan ingin merasakan gimana sih masuk isekai dengan dunianya yang sangat-sangat cantik, coba dulu game ini. Karena game ini itu gratis dan ya nggak ada ruginya buat kalian download lah ya. Buat link downloadnya sendiri gua sediakan di deskripsi video ini guys. Nah, apa saja sih anime-anime dengan karakter utama yang memiliki kekuatan super, dimana kekuatannya itu lebih dari satu doang guys. Tanpa basa-basi, yuk langsung saja kita ke list yang pertama. World Trigger bercerita mengenai munculnya gerbang misterius di kota Mikado yang menghubungkan bumi dengan dunia lain. Dari gerbang tersebut itu juga keluar monster-monster yang disebut dengan Nightbird yang menangkap penduduk di kota Mikado guys. Dari penyerangan pertama itu banyak sekali penduduk-penduduk yang tewas. Namun berkat usaha dari sekelompok orang yang memanfaatkan teknologi Nightbird, musuh-musuh dapat dipukul mundur. Nah, orang-orang ini nantinya akan membentuk sebuah organisasi yang bernama Border yang bertugas untuk menjaga kota Mikado dan mengantisipasi akan adanya gerbang baru yang akan muncul. Beberapa tahun kemudian,
Karakter yang bernama Mikumo Osamu, tokoh utama dari cerita ini merupakan agen border dari rank C, atau bisa dibilang rank yang paling rendah lah ya. Dan tidak sengaja bertemu dengan seseorang manusia Nightbird yang bernama Kuga Yuma guys. Karena itulah Mikumo dan Yuma ini mencari solusi. Akhirnya mereka ini memutuskan untuk mendaftarkan diri mereka ini untuk menjadi agen border rank A, agar mereka ini bisa ikut ekspedisi ke Nightbird Hood guys, dengan tujuan menolong Yuma dan menemukan kakaknya yaitu Chika yang diduga ditangkap oleh Nightbird dan dibawa ke dunia mereka guys. Sebenarnya si Osamu ini kekuatannya ya biasa-biasa aja. Hanya saja si Yuma ini nih memiliki berbagai macam kekuatan gaib. Ya dari spesiesnya aja bukan manusia biasa, tetapi seorang Nightbird guys. Overlord. Seperti di judulnya, Overlord, sang penguasa. Ya, dimana penguasa ini pasti bisa apa saja lah ya. Masa sang penguasa cuma bisa ngocok doang? Ya, penguasa apaan ah? Penguasa coli anjing. Overlord adalah anime yang menceritakan tentang game online yang cukup populer bernama Yggdrasil. Mirip kayak SAO lah ya, karakter utama anime ini sendiri terjebak dalam game dan game tersebut dihentikan tanpa sebab. Walaupun begitu, karakter utama ini yang bernama Momonga ini, sosoknya itu adalah undead atau mayat hidup yang mempunyai level tinggi dan berkuasa di game tersebut guys. Ketika game itu tutup, ada yang aneh nih, dimana game tersebut itu sangat berubah dari sebelumnya. Dari perpindahan tempat lahan lah hingga populasi NPC yang sangat-sangat berbeda atau bisa disebut dengan smart AI guys. Mirip banget dengan anime Sword Art Online lah ya, tetapi perbedaannya adalah ketika SAO dihentikan permainannya, ribuan masyarakat Jepang yang terjebak di dalam game tersebut itu ketika mati di dalam game, mereka juga akan mati di dunia nyata. Lah si Overlord sendiri malah dia ini pusing, gimana caranya biar bisa mati di game itu. Soalnya kagak bisa lockout dan susah buat mati karena saking overpowernya guys. Quanzi Fasi. Emang anime ini adalah anime Cina yang berkisah tentang seorang anak laki-laki yang bernama Mofan yang bersekolah di SMA yang mengajarkan sihir. Mereka ini mengajarkan sihir sehingga para siswanya bisa mempertahankan diri melawan monster-monster yang ada di dunia tersebut. Pada awalnya dia ini tidak bisa pergi ke sekolah karena ayahnya ini terlalu miskin untuk menyekolahkannya dan sekaligus tidak pernah belajar apapun tentang sihir. Tetapi karena ayahnya ini merupakan bagian dari garis keturunan berkekuatan sihir, alias mereka ini termasuk dalam keluarga penyihir, hanya saja tidak diakui karena mereka ini tidak punya kekuatan sihir guys. Tetapi ayahnya ini memaksa Mofan untuk tetap bersekolah dan menjual rumah mereka. Ketika mengambil ujian masuk, ujian yang menentukan sihir para murid dengan satu elemen, umumnya yang paling kuat 1:1000 guys. Pada ujian itu para murid yang mengikuti ujian tersebut berdiri di depan kelas dan meletakkan tangannya di bola kristal yang lalu akan memancarkan warna elemen. Saat giliran Mofan untuk meletakkan tangannya di bola kristal, dia ini mendapatkan elemen petir. Tapi sayangnya seluruh kelas itu saat itu sedang pergi dan tidak ada yang tahu tentang kekuatan petirnya tersebut. Nah saat seluruh kelasnya kembali, si bola itu memancarkan warna merah yang merupakan elemen api. Si Mofan ini tahu nih kalau dia ini punya dua elemen. Tapi ini bukan hanya elemen ganda normal guys. Elemen ganda ini adalah dua elemen yang paling penting dan langka. Tetapi yang orang-orang tahu lainnya adalah Mofan ini hanya punya satu elemen, yaitu elemen api. Dan akhirnya dia ini memutuskan untuk merahasiakannya sampai dia ini menguasainya guys. Mau gakuin Futegi Kousa. Seenggak-enggak ngotaknya Saitama, nggak ngotak lagi karakter anime ini. Ini karakter bagaikan dewa yang bisa apa saja. Membunuh orang dengan satu jentikan, ngidupin orangnya lagi, bunuh lagi dengan satu jentikan, ngidupin orangnya lagi, gitu aja terus. Bahkan kalau kalian diserang pakai detak jantungnya aja, bakalan udah sekarat guys. Detak jantung loh, detak jantung. Saitama aja butuh satu pukulan. Zaman dahulu Raja Iblis yang bernama Anos ini mulai bosan dengan kekuatan pamungkasnya dan memilih untuk dilahirkan kembali di masa depan yang damai guys. Dahulunya itu sebelum bereinkarnasi dia ini mampu menghancurkan manusia, elemental, bahkan dewa. Setelah melalui pertarungan yang sangat-sangat panjang, Anos ini sang Raja Iblis muak dan lelah dengan hal tersebut. Karena itu dia ini merindukan dunia yang baru.
Makanya Tong, gua bilangin ya, enak zaman gua. Lu kalau main ke zaman gua ada PS, ada anime, ada manga, ada Pico. Gua jamin minimal kaya aja hidup lu itu nggak bakalan bosan. Di masa depan ini dia mendaftar ke sebuah sekolah yang didirikan untuk melatih calon masa depan untuk menggantikan posisi sang Raja Iblis guys. Terlepas dari kekuatannya yang melemah selama ribuan tahun, dia ini di akademi dikatakan tidak layak untuk menjadi Raja Iblis. Karena itulah Anos ini berteman dengan Misa dan berangkat untuk melampaui keturunannya sendiri dan merebut kembali gelarnya di zaman dahulu, yaitu Raja Iblis guys. Fox Pirate Matchmaker. Kalau kita percaya jodoh itu ya di tangan Tuhan lah ya. Lu nonton anime ini bakalan berubah banget tuh ya. Jodoh itu di tangan siluman. Kocak anjing. Biasanya siluman kalau nggak menggoda manusia ya mencelakai. Lah ini jodohin orang. Mana silumannya itu cakep-cakep anjing. Anime ini menceritakan tentang para yokai rubah yang bertugas untuk menjodohkan pasangan yang sudah ditakdirkan. Bahkan mereka juga akan tetap menjaga benang merah perjodohan itu antara manusia dengan yokai jika memang sudah ditakdirkan. Tak hanya itu, rubah-rubah ini juga bertugas untuk menjaga benang merah tersebut bahkan jika manusia itu sudah meninggal karena umur manusia yang singkat. Tenang saja, manusia itu akan tetap dijodohkan dengan yokai tersebut guys. Pada cerita ini terdapat rubah kecil yang bernama Susu yang bertugas untuk menjodohkan kembali manusia dengan yokai rubah pasir guys. Susu ini dibantu dengan seorang pendeta yang mempunyai ilmu yang sangat-sangat sakti. Di dalam misinya Susu ini ternyata ada misi di balik tersebut guys. Dimana atasan Susu ini yaitu si Yaya melihat bahwa jodohnya Susu ini adalah si pendeta tersebut itu tuh. Nah, sehingga pertemuan mereka itu emang sudah direncanakan oleh Yaya. Anime ini memang romance, tapi ngeselinnya ntar lu bakalan lihat lah. Kisah sebuah karakter yang bisa dibilang bocil-bocil tapi udah pacaran. Aduh, emang lu udah gede masih ngenes aja. Apa lu nggak malu dengan mereka, ha? Kekai Sensen. Kekuatannya ini emang dari mata doang, tapi matanya itu multifungsi guys. Daripada cuma buat nonton Nekopo yang nggak guna, mata ini bisa digunakan untuk hal-hal seperti berbagi pandangan dengan korbannya, memerintahkan orang untuk mematuhinya, dan lain-lain. Mirip banget lah sama Sharingan. Cuma saja kalau Sharingan kan masa lu harus jadi impostor dulu baru bisa aktifin Mangekyo. Emang lu mau, ha? Menceritakan tentang organisasi yang bernama Libra, sebuah organisasi rahasia yang berada di Halsemlot guys. Tujuan dari organisasi ini menjaga keseimbangan di kota tersebut. Ada yang mengatakan bahwa banyak pihak yang berani membayar mahal hanya untuk mendapatkan sekeping informasi mengenai Libra. Nah, karena itulah Libra ini saking rahasianya guys. Tidak ada yang tahu pasti jumlah dari anggota Libra dan berada di mana. Setiap masing-masing member ini memiliki kekuatan bertarung yang unik-unik guys. Mayoritas kekuatan-kekuatannya itu dari memanipulasi darah dan tubuh guys. Awalnya tidak ada yang tahu pasti alasan kenapa Libra ini merekrut Leo, karakter utama kita guys. Namun, lambat laun terungkap bahwa 5% penduduk Halsemlot adalah makhluk yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Dengan kata lain, keberadaan Leo di Libra itu, dia itu bisa digunakan untuk menghadapi masalah-masalah saat melawan 5% orang yang tidak terlihat itu guys. Darwin's Game. Cerita dimulai ketika siswa sekolah menengah biasa yang bernama Kaname Sudo menerima surat undangan dari aplikasi misterius yang bernama Darwin's Game. Setelah menggunakan aplikasi tersebut itu, dia ini terlibat dalam pertempuran di mana para pemain dipaksa bakalan saling bertarung dan diberi sebuah kekuatan spesial. Karena Kaname ini tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, Kaname mencoba bertahan hidup melalui pertempuran melawan pemain yang menyerangnya guys. Kemudian dia ini baru tahu dan belajar dari pemain wanita yang bernama Suka bahwa tidak ada cara untuk keluar dari permainan ini. Satu-satunya cara adalah dia harus bertahan hidup dari game tersebut. Memang di awal Kaname ini hanya akan memiliki satu kemampuan saja, dan bisa dibilang kemampuannya itu nggak terlalu overpower lah ya dibandingkan dengan player lain. Tetapi dia itu bisa menggunakan kekuatan itu dengan maksimal, bahkan bisa mengalahkan kekuatan yang overpower dan sampai dikenal oleh banyak player lainnya. Sekaligus nantinya setelah permainan Treasure Hunt, dia ini akan diberi satu kemampuan istimewa lagi yang tidak dimiliki oleh player lain. Kalau kalian tahu Mirai Nikki, ya anime ini itu konsepnya mirip banget, butuh handphone untuk bermain dan saling membunuh. Hanya saja kalau Darwin's Game ini playernya itu lebih banyak dan ada beberapa event-event di permainannya. Dan kalau playernya mati, bakalan menjadi kotak-kotak seperti Minecraft teman-teman. Charlotte.
Semua udah tahu lah ya, karakter anime ini itu raja dari semua anime supranatural. Bahkan saking banyaknya kekuatan yang bisa dia miliki, dia ini sampai-sampai hampir gila karena menguasai semua kekuatan itu. Tapi itu bakalan ada di endingnya. Ya sebenarnya ini udah spoiler sih. Intinya di dalam dunia anime ini ada remaja-remaja yang sedang masuk ke dalam pertengahan masa pubertas. Sebagian itu akan mendapatkan dampak dari fenomena jatuhnya komet yang bernama Charlotte. Dampak dari radiasi tersebut itu, mereka ini akan mendapatkan berbagai macam kemampuan supranatural yang unik-unik guys. Ada yang bisa terbang lah, ada yang bisa tak terlihat lah, ada yang bisa memutar waktu lah, bahkan bisa melihat tembus pandang guys. Pokoknya ya seru-seru lah ya. Apalagi bisa melihat tembus pandang itu tuh. Itu keren lah, idaman para cowok pasti. Saat itu ada salah satu remaja nih. Dia ini adalah seorang laki-laki yang bernama Yu Otosaka, yang bangga banget mendapatkan kekuatan tersebut dan menggunakan kekuatannya itu untuk membuat kehidupan di sekolahnya menjadi serba instan dan menjadi seperti yang dia dambakan. Saat itu dia itu belum tahu tuh kekuatan aslinya dan tidak ada yang tahu kalau orang lain juga punya berbagai kekuatan. Tetapi si Yu ini kekuatannya itu sangat-sangat berbahaya bagi pengguna kekuatan lainnya guys. Nah itulah anime-anime dengan karakter utama yang memiliki sebuah kekuatan spesial lebih dari satu guys. Manakah anime-anime yang paling kalian favoritin? Tulis ya di kolom komentar. Seperti biasa, thanks for watching this video. Saya Yusran Kopi undur diri. Sampai jumpa di next episode.